Halo saudara-saudara mahasiswa, kembali di dalam mata kuliah tata kelola pemerintahan ini, diskusi kita pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai tata kelola pemerintahan sesuai dengan tingkatan ya kalau di dalam pemerintahan Indonesia. Ada tata kelola pemerintahan pusat, ada tata kelola pemerintahan daerah, dan ada tata kelola pemerintahan desa. Sebetulnya secara prinsip, secara konsep, secara teori, pada masing-masing tingkatan ini sama sebetulnya. Cuman yang membedakannya kan area atau luasan atau cakupan ya yang berbeda. Tentu saja tingkat desa pasti akan lebih, bukan sederhana juga, lebih kecil ya. Kabupaten kota lebih tinggi, lalu provinsi lebih tinggi dibanding dengan kabupaten kota dalam kewenangan yang dikelolanya. Pusat tentu saja seluruh urusan pemerintahan, seluruh wilayah negara Indonesia. Baik, di dalam tata kelola pemerintahan pusat, saudara-saudara mahasiswa, kita tahu bahwa tentu saja manajer yang paling utama adalah presiden, karena presiden kan sebagai kepala pemerintahan. Otomatis kementerian yang ada, lembaga non-kementerian harus dilaksanakan dengan baik dan apa namanya, dikoordinasikan ya di bawah kendali dari presiden dan wakil presiden gitu kan. Nah, tentu saja semua bertanggung jawab kepada presiden dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya, begitu ya. Jadi di dalam pemerintahan pusat ini, apa namanya, kepala pemerintahan, presiden sebagai pengendali utama dengan operasional dari kementerian yang ada. Kemudian tugas dan fungsi utama, hak dan kewajiban pemerintah pusat di sini adalah menyelenggarakan pemerintahan negara, menetapkan kebijakan nasional, menjaga kedaulatan negara, dan mengatur urusan-urusan strategis nasional. Ya, tentu saja di sini ada haknya menetapkan kebijakan nasional, mengatur urusan-urusan strategi nasional, ya, menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan, mengelola keuangan yang ada di dalam APBN. Kewajibannya tentu saja melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentu saja mendorong bagaimana pemerataan pembangunan bisa dicapai di seluruh Indonesia. Nah, di dalam pemerintahan daerah, asumsi kita tentu saja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, di dalam pemerintahan daerah itu ada yang disebut dengan sebutan sebagai kepala daerah ya, ada sebutan dengan istilah gubernur, bupati atau wali kota. Masing-masing akan berbeda ya. Khusus untuk gubernur dia sebagai unsur pusat juga di daerah. Sedangkan kabupaten kota dia menjadi pimpinan pada level pemerintahan otonom atau daerah. Nah, di sini yang utama dia menjalankan otonomi daerahnya dan meningkatkan pelayanan publik serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tugasnya yang utama bagi pemerintah daerah adalah mengatur urusan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan daerah, memberikan pelayanan publik yang optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, tentu saja dalam hal hak dan kewajiban ini perlu dioptimalkan dengan baik ya, saudara-saudara mahasiswa. Dengan demikian, selanjutnya tentu saja kita akan masuk ke dalam pemerintahan desa. Di dalam pemerintahan desa ini, karena desa adalah sebagai struktur pemerintah rendah, tentu saja kesejahteraan yang paling utama harus, apa namanya, diwujudkan ya. Desa dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut dengan kepala desa, yang dipilih langsung oleh rakyat. Dia berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat, mengendalikan apa yang dilaksanakan, dan berperanan di dalam pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa, dengan demikian maka pemerintah desa pun memegang peranan yang cukup penting. Ya, di dalam tugas dan fungsinya, tentu saja dia menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, ya, melakukan pembinaan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentu saja menjadi hal yang penting bagi pemerintahan desa. Nah, di dalam tata kelola pemerintahan desa, saya kira sama dengan pemerintahan pusat harus optimal dengan baik, berfungsi dengan baik, dan perlu dioptimalkan, saudara-saudara. Demikian saya kira, dengan harapan Anda lebih optimal di dalam kuliah. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu.